Keimanan ini ada cahaya karena Rasul hadir di tengah-tengah kita sebagai qudwah, sebagai imam, sebagai panutan, sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah. Makanya kata ulama, mukmin yang yakin dalam hatinya bahwa Rasul Siddiq, maka dia kudu berupaya menghiasi dirinya dalam segala hal ihwal kehidupannya dengan kejujuran. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-ulama'u, berkata para alim ulama, halaman 43. Fayambaghi 'alal mu'minil muqini 'ala sidqihim an yatahalla bis-sidqi fi jami'il ahwal, sidqin fil qawl, sidqin fil niyah, sidqin fil azmi, wa sidqin fil wafa'i bil azmi, sidqin fil a'mal li ajli kamalil mutaba'ah. Allahumma ja'alna minas sadiqin. Maka siogianya atas mukmin yang yakin seyakin-yakinnya atas sifat sidiknya para rasul, oleh bahwa ia menghiasi dirinya dengan kejujuran pada seluruh hal ihwalnya, jujur pada perkataan, jujur pada niat, jujur pada azam, jujur pada memenuhi dengan azam, jujur pada amaliyah, karena lantaran sempurna mengikuti para rasul. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk hamba-hamba yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang mulia, seorang anak manusia mantapnya seperti apa keimanannya kepada Allah, cakepnya kayak apa i'tiqad dia tentang Tuhan, tidak akan sah dan tidak akan diterima bila mana tidak disertai keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah tanpa disertai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak sah dan tidak diterima. Karena itu saudara sekalian, berbicara Rasul ada ciri-ciri atau sifat-sifat wajibnya. Ada 4 sifat wajib Rasul. Yang pertama, siddiq. Sehingga orang yang umurnya 15 tahun ke atas, dia punya akal sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa Rasul itu bersifat siddiq, jujur,
omongannya sesuai dengan bukti dan kenyataan. Itu Rasul. Walaupun dalam keadaan canda-canda, siddiq, itulah sifat Rasul. Dan kita kudu yakin, seyakin-yakinnya Rasul itu bersifat siddiq, benar, jujur, tidak pernah bohong seumur hidupnya. Itu Rasul. Keimanan pada sifat siddiq ini ada cahaya, sebab al-imanu nurun fil qalbi. Iman itu ada sinar, kilauan, cahaya dalam hati yang mengimaninya. Maka kata para ulama, ini kajian kita malam hari ini, implementasi daripada keyakinan sifat siddiq pada para rasul. Kata para ulama, seyogianya mukmin yang yakin seyakin-yakinnya bahwa yang namanya Rasul sejaklah Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah junjungan kita Habibuna Muhammad alaihi afdolus salati wassalam, semuanya bersifat siddiq, benar. Keimanan ini ada cahaya karena Rasul hadir di tengah-tengah kita sebagai qudwah, sebagai imam, sebagai panutan, sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah. Makanya kata ulama, mukmin yang yakin dalam hatinya bahwa Rasul siddiq, maka dia kudu berupaya menghiasi dirinya dalam segala hal ihwal kehidupannya dengan kejujuran. Kita kalau percaya Rasul itu bersifat siddiq, kita kudu jujur. Jujur pada apa? 5 kejujuran yang harus diupayakan oleh kita sesudah kita meyakini bahwa Rasul itu bersifat siddiq. Nabi menyampaikan di dalam hadisnya, kata Nabi, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Kata Nabi, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati berperilaku jujur, sebab jujur itu mendatangkan kebaikan, sedangkan kebaikan itu menghantarkan menuju surga. Siddiq membawa perilakunya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum wal kadhib, awas jangan ampe terkena penyakit bohong, sebab bohong ini membawa kepada kedurjanaan.
kelacuran, kedurjanaan itu menghantarkan menuju neraka. Bohong itu membawa ke neraka. Bohong. Tukang bohong aja amat temennya yang tukang bohong demen apa gedek? Tuh, itu sesama tukang bohong padahal. Begitu saudara. Apalagi yang kagak bohong. Begitu. Sampai Nabi bilang wala yazalul abdu yataharra bisidqi hatta yuktaba indallahi ta'ala siddiqan. Bila seorang hamba selalu berupaya jujur sampai pada akhirnya dicatat oleh Allah sebagai golongan siddiqin, wali min auliyaillah. Siddiq, wali itu pangkatnya di bawah Nabi. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin. Jujur ini berat. Jujur itu berat. Al-Qur'an menyuruh kita bukan untuk jujur, bukan. Enggak nyuruh jujur. Nyuruhnya bareng dengan yang jujur. Belajar jujur. Sebab jujur ini hasil latihan dalam diri. Kata Quran, wa kunu ma'as shadiqin. Tuh, bukan wa kunu minas shadiqin. Ma'a, hendaklah Anda berada di barisan orang yang jujur, bareng. Saking jujur tuh berat. Jujur pada apa? 5 saudara. Kita kudu jujur. Sidqin fil qaul. Yang pertama, jujur pada ucapan. Kalau ngomong jangan bohong, walaupun canda. Contoh, wahai teman-teman, biar kata orang itu Qur'annya fasih bacaannya, fikihnya mantep, luar biasa, tapi kalau masih main bola jangan dijadikan imam. Kenapa? Belum dibuka. Iya. Masih rumput. Begitu. Iya. Benar apa salah tuh? Oh betul. Ntar viral lagi. Kita ngomong nih kudu jujur. Jujur. Apa aja. Begitu. Nggak boleh bohong. Ucapan. Begitu. Anak, mah, beli baju seragam besok. Tuh besok udah beliin. Kalau enggak namanya bohong. Habis kalau enggak begitu anak nangis mulu. Namanya mendidik bohong. Kalau anaknya bohong jangan salahin. Emang orang tuanya udah ngajarin bohong. Begitu. Ada sahabat anaknya nangis, perempuan. Kata anaknya minta sesuatu. Kata Nabi, dia bilang besok. Nabi bilang, ente di hatinya besok mau ngasih nggak? Iya Nabi. Kalau enggak ente bohong. Sebab kudu sidik fil qaul.
ngomongnya benar. Jadi dalam pepatah Arab, qulil haqqo walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun pahit adanya. Sampein. Enggak apa-apa. Kayak diurut itu sakit. Orang keseleo tuh. Enggak apa-apa. Nantinya sembuh. Enak kalau udah sembuh. Emang begitu. Kudu jujur. Kudu jujur. Dalam ucapan, nggak boleh bohong. Dalam apa saja, jangan bohong. Sebab kalau bohong, repot. Ada orang pengumuman ada maling, orang pada datang. Ternyata nggak ada. Ntar besok diumumin lagi. Datang nggak orang? Enggak, kenapa? Bohong. Tuh begitu, bohong. Begitu. Jadi yang jujur begitu, ndak boleh bohong, ndak boleh. Kudu jujur pada ucapan. Ngomong tuh kudu jujur. Temen bahasa Arabnya sodiq. Sodiq tuh teman akrab. Siapa yang namanya sodiq? Sahabat orang kita bilang. Sodiq itu man sodakoka la man sodakoka. Yang namanya sahabat orang yang bertutur jujur apa adanya pada dirimu, bukan orang yang mengiya-iyakan kamu walaupun kagak. Itu bukan sahabat. Salah biarin aja, nggak boleh. Kudu siddiq. Abu Bakar, nih, kita cerita siddiqnya Abu Bakar. Nggak ada pertemanan, kejujuran seperti persahabatan yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Abu Bakar terpuruk, siapa yang bangkitin Abu Bakar? Nabi. Saat Nabi terpuruk, siapa yang memotivasi Nabi? Abu Bakar. Tuh. Waktu mau hijrah ke Madinah, Nabi bersembunyi di Gua Sur. Kecil goanya. Tutupin lobang-lobang. Ada satu lobang, nggak bisa ditutup. Ini kalau diintip kelihatan orang. Abu Bakar tutup pakai jempol kaki. Itu suka diceramain tuh pakai kena ular tuh. Saya tidak pada bagian itu yang saya mau sampaikan. Abu Bakar stres. Bagaimana ini kalau sampai ketemu? Kalau dia nimplo aja, tahu ngimplo nggak? Ngimplo tahu nggak? Begitu tuh. Kelihatan. Orang nggak terlalu dalam Gua Sur. Ngelongok. Ada burung dara di atasnya. Ngerem. Kalau burung dara ngerem tuh baru atau udah lama? Lah udah lama. Ada sarang laba-laba. Sarang laba-laba tuh kuat apa lentur? Kalau orang masuk robek nggak? Robek. Ini dia nih yang jagain. Kata Imamul Busiri, dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami. Dhannul hamama. Orang kafir itu nyangka burung dara itu yang ngerem. Wal angkabuta, dan angkabut, ala khairil bariyati, atas Nabi sebaiknya makhluk, lam tansud, ndak bakal dia bikin rumahnya,
dan burung dara nggak bakal ngerem di situ. Mesti kabur dia, mesti robek. Dia nggak nyangka Nabi nggak. Emang apa? Kok bisa nggak ketahuan? Kata Imam Busiri, wiqayatullahi aghnat ammudha'afatin minad duru'i wa an'alin minal utumi. Kalau Allah udah jaga, nggak perlu senjata-senjata. Bambu runcing aja bisa ngusir Belanda. Bambu runcing, meriam kalah. Begitu. Cuman orang-orang kalahnya sama meriam belinanya. Begitu. Meriam kalah. Begitu. Kenapa ada wiqayatullah? Kata ulama, kalau anda wirid wiqayatullahi aghnat ammudha'afatin minad duru'i wa an'adim minal utumi. Wirid, baca sehari 400 kali, lihat hasilnya. Begitu. Nggak apa-apa. Begitu. Nabi itu udah jaga. Hebatnya itu. Itu auratnya bacaan burda itu punya sir. Jadi nggak mungkin lah Muhammad dari dalam. Begitu kata orang kafir. Nggak mungkin. Dan orang Arab tuh hidungnya paling cakep. Nggak ada orang yang indera penciumannya paling cakep kecuali orang Arab. Beneran. Sedunia tidak ada yang hidungnya indera penciumnya paling top kecuali indera pencium orang Arab. Maka masakan standar enaknya Arab. Kalau udah Arab bikin bumbu, ya Allah kental, mahal, enggak mau pikirin, mau mahal kayak yang penting bumbu. Arab, udah begitu, indera penciumnya, saking tajamnya nih hidung orang Arab. Saya mau dongengin. Rumah Nabi di sini, biar gampang. Rumah Nabi di sini. Arah menuju Madinah atau ke sono karena Ciledug begitu biar gampang, biar saudara bisa gambar. Nabi larinya ke sono ke metro. Ditunggu juga di sono kan gak ketemu. Begitu. Nabi jalannya itu kan pasir Arab. Pasir, tapak kaki. Itu anaknya Abu Bakar namanya Abdullah. Abu Bakar sama khodimnya satu. Itu malam-malam giring kambing, malam ngangon kambing malam. Buat apa tuh kambing tuh? Buat ngilangin jejak Nabi. Kan jejaknya di pasir kan ada bekas orang. Hah? Tepakannya. Dengan adanya kambing kan hilang, ganti tepakan kambing. Singkatnya begitu. Itu bisa kendus begitu sama orang Arab. Ini bekas kakinya Muhammad, coba itu begitu doang tuh bisa gitu, padahal udah diacak-acak itu sama kambing. Jalanan itu menuju Gua Sur tuh 5 kilo dari rumah Nabi, 5 kilo gitu. Itu nyampe di Gua Sur, Abu Bakar nangis. Kalau ketemu Nabi dibunuh, habis dah Islam, nggak nyampe ke dunia. Nabi lihat Abu Bakar sedih, terpuruk, menangis Abu Bakar. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, tak usah sedih, jangan gusar, Allah bersama kita. Yang tadinya ciut, kalau sudah ngomong Allah bakal jaga, tenang Abu Bakar, enggak nangis. Ketika di Madinah, saya pindah sama Nabi, perang Badar. Perang Badar, waktu perang Badar meninggal 14 sahabatnya Rasulullah SAW. Dari 313 melawan 1000, satu orang lawan 3, kurang lebih begitu. Satu orang lawan 3, duelnya. Gugurlah
pejuang Islam 14, 6 dari Muhajirin, 8 dari Ansor, dari Madinah, sahabat Madinah. Nabi terpuruk, tersungkur Nabi. Sungkur dari diri lemas kakinya, ampe ngusruk. Kata Nabi, ya Allah, bila yang pada hafal-hafal Quran pada mati, bagaimana ini agama? Begitu. Nabi terpuruk dengan matinya 14 itu waktu perang Badar. Siapa yang bangunin Nabi dari pundaknya ampe diri? Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, la takhzan, innallaha ma'ana, innallaha lan yukhzika abdan. Nabi jangan sedih, Allah bersama kita, Allah tidak menghinakan engkau ya Rasulullah. Nabi semangat. Itu begitu. Jadi kejujuran Abu Bakar apa adanya. Itu begitu. Siddiq. Sampailah mula-mula Abu Bakar digelari Siddiq ketika peristiwa Isra Mi'raj. Bila banyak orang tak percaya dengan peristiwa yang terjadi pada pribadi Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj, Abu Bakar ditanya sama Abu Jahal, Kef, ya Abu Bakar, bagaimana pandangan Abu Bakar? Ini temenmu lah Muhammad, bilang kemarin semalam dari Palestina, terus pagi-pagi udah ada di sini. Menurutmu bagaimana? Kata Abu Bakar, timbang Palestina. Ana tiap hari berita langit yang beliau sampaikan, ana percaya. Timbang Palestina. Wah, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Siddiq. Sidqun fil qaul. Jujur pada ucapan. Ini penting. Latihan berkata jujur. Kalau ngomong, latihan. Khususnya pada sholat. Kita kan baca habis Allahu Akbar kabira. Inni wajjahtu wajhiya. Benar enggak wajjahtu wajhiya nih? Apa masih ingat jemuran? Jadi jangan sampai wajjahtu wajhiya, wajjahtu sama jemuran. Ini nih kudu bener omongan. Kudu nepak. Siddiq fil qaul. Jujur pada ucapan. Ngomong latihan yang jujur aja. Begitu. Kecuali sama bini. Kalau sama bini enggak, jangan jujur. Baru dapat ganjaran besar. Kalau pengen dapat ganjaran besar dalam keluarga tuh jangan jujur. Nggak boleh. Biar gede ganjarannya. Saudara Mawar, catat tuh saudara Mawar. Istrinya ikut. Iya biar tahu. Ada orang punya istri hitam jelek, pendek, jelek, hitam. Begitu. Jangan jujur. Jelek bikin kopi. Jangan. Ribut. Neng manis bikin kopi. Begitu. Bikin kopi. Kopinya kasih gula enggak usah. Kopi pahit. Mandang wajah neng aja udah manis. Dapat ganjar. Jangan jujur. Kalau jujur ribut. Bang, ini saya dapat WA tadi, menu baru. Coba cicipin masakan ini. Coba lu nilai. Dicicipin, Pak. Coba. Wih, asin. Astagfirullah, gua mah udah nyuci, mong-mong, masak, begitu nyapu, nyetrika, lu mau timbang garas saja nyelak mulu sama bini. Tadi minta dinilai. Jujur, ribut.
Gimana? Top markotop, luar biasa. Andai dikasih garam dikit, lebih nikmat lagi. Itu udah paham, kurang garam. Andai dikurangi garam dikit, jauh lebih nikmat. Paham, keasinan. Begitu. Jadi jangan jujur. Jangan. Begitu, jangan. Emang begitu dalam kehidupan, jangan begitu. Begitu. Itu begitu. Sepertilah bini. Begitu sama. Kasih duit sama laki 2 juta. Nih 2 juta. Bikin sop ayam garam asem. Garam asem. Siapa? Kasih. Besok kasih 20.000. Ini mah 20.000. Ini duit. Bikin sop daging sapi. Siap bang. Begitu. Jangan jujur. Jangan. Siap bang. Itu biar nggak ribut. Gitu. Bila nanti makan, mana daging sapinya? Udah saya masukin ke Royco. Royco daging sapi. Yang penting ada sari sapi. Enggak apa-apa. 20.000 ya kan? Jangan bilang dapat apa? Ribut. Ribut. Belum kagak ada syukurnya sama laki. Gua ini ngebit kalah mulu hari ini. Begitu. Kagak dapat Gojek, dapat 20.000 itu aja udah bagus. Begitu. Jadi ribut. Jangan jujur. Begitu. Jangan. Emang begitu, saudara. Jangan. Pokoknya masakan nikmat. Udah nikmat aja. Walaupun kagak. Gitu. Sebab kalau jujur ribut. Begitu. Ribut nggak? Tuh ribut katanya tuh. Begitu. Emang begitu. Siddiq fil qaul. Kedua, sidqin fin niyah. Kita orang kudu nyontoh Rasul jujur pada niat. Niat tuh yang jujur. Kalau niat waktu sakit, ya Allah kalau saya sehat, saya niat kayaknya ngaji enak itu, saya mau ngaji. Udah sehat mah mancing lagi. Ini namanya kagak jujur pada niat. Kalau lagi susah, ya Allah janjinya banyak. Lagi susah. Kalau proyek gue saya nyumbang masjid tuh lagi dibangun kayaknya tuh. Masjid apa tuh samping tuh ya? Al-Mukarram. Al-Mukarram. Pas udah gul mah pura-pura. Gul belum. Udah padahal. Begitu. Enggak jujur pada niat. Jujur pada niat. Waktu susah keluar batang, mau keluar batang. Waktu susah proyeknya gul, ya Allah puncak lagi, Gucci, Anyer. Ini nggak bener. Enggak ya begini nih, nggak bener. Jadi jujur pada niat. Niat ini penting, kudu jujur. Ketahuan nama agama. Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Imamun Nawawi tulis di awal-awal Riyadhus Shalihin hadis ini. Bila dua muslim berantem, tonjok-tonjokan, bacok-bacokan, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya sama Nabi, kalau yang bunuh masuk neraka, ana paham Nabi. Emang pelaku tindak kriminal. Ini kan yang terbunuh korban. Ngapa korban masuk neraka? Kan korban. Kata Nabi, di hatinya niat. Niat apa? Pengen bunuh, cuman keduluan.
innahu kana harison ala qatli sahib. Niat pengen bunuh, cuman keduluan. Ya, niat ini kudu jujur pada niat, jangan enggak. Niat, kalau saya goal mau ziarah ke Mekah, kagak lagi bangun kontrakan lagi. Kalau ini bisnis goal, saya mau ziarah ke Rasulullah, bangun kontrakan lagi. Bohong mulu, namanya tidak sidqin fin niyah, tidak jujur pada niat. Niat akan ditampung. Ada orang miskin, kalau saya kaya, saya mau begini nyantunin yatim tiap bulan begini. Pas udah kaya enggak, tuh niatnya enggak ada ganjaran, karena enggak jujur. Begitu, entar hitung. Kan yang penting niat. Iya, niat ini kalau pengen hasil kudu sesuai dengan buktinya bila terjadi. Begitu, namanya siddiq fin niyah. Makanya Nabi gambarkan tentang hijrah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini tentang siddiq fin niyah indal hijrah. Kudu jujur. Kita ngaji niatnya kudu lempeng, biar ganjarannya besar. Jangan ngajinya di rumah berisik, banyak cucu lagi ngumpul, mendingan ngaji puyeng di rumah. Ini namanya enggak siddiq fin niyah. Jadi majelis pelarian. Begitu. Makanya di majelis guru baru 5 menit, mata udah 5 watt. Riep-riep. Kenapa riep-riep? Ada cahaya majelis, ketenangan. Tipikal di rumahnya uring-uringan mulu, kagak bisa tidur kecuali di majelis taklim. Makanya 5 menit tidur, nggak apa-apa, dapat cahaya majelis. Siddiq fin niyah, kudu jujur pada niat. Lempengin niat-niat kita taklim, niat kita hadir maulid. Bener, mau kemana bang? Gua mau hadir maulid. Hadir maulid itu berkah. Sebagai cinta sama Nabi, pengen ngikuti akhlak Nabi. Lo mau hadir nggak? Gue lagi repot. Ya udah, gue jalan ya. Ya baik. Datang maulid nggak kebagian kebuli. Dasar panitia, kagak hormat sama tamunya Rasulullah. Masa gue kagak bagi snack? Ini kagak bener ini panitia. Katanya dia mau hadir maulid. Mau hadir maulid, mau nyari makan gratis. Lempengin niatnya. Lempengin niat. Kalau saudara pengen dapat banyak berkah hadir maulid, saudara bawa air dari rumah. Terserah mau aqua kayak air mineral gitu, atau air gentong kayak, bawa dari rumah. Bawa nih air dari rumah, bawa. Taruh di tas. Waktu pembacaan Qissatul Maulid, apa Barzanji, Daibai, Simtud Durar, Diyaul Lami', atau Syaraful Anam, atau apa saja. Karena kitab Maulid ada 400 lebih. Mana yang dia baca, itu dibuka. Selesai doa, tutup, bawa, doain buat anak, buat ini. Ini nih, namanya hadir maulid. Bawa. Kayak begitu, taruh depan. Tuh kayak begitu. Bawa. Gitu. Karena kita niatnya mau hadir maulid. Begitu. Kayak begitu. Bagus. Barkah. Itu dilakukan oleh banyak ahlul bait. Kami temukan beberapa syarifah kayak begitu. Apaan itu? Air buat anak-anak, bawa dari rumah. Air begitu, kayak begitu. Kalau kita mau kebuli udah dapat aja air belum. Woi air, lu bikin seret nih tamunya Rasulullah. Begitu.
ini tamu Rasulullah, ngomel. Gaya, ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Sidqin fil azmi. Ketiga, jujur pada azam, pada janji. Sering kita naruh janji-janji mulu sama Allah. Allah dikasih PHP mulu sama kita. PHP. Apa? Apa tuh PHP ya? Oh iya begitu dah tuh. Iya, janji mulu di hati. Kalau ujungnya kagak. Ini enggak benar. Enggak benar. Kudu sidik pada azam. Kudu benar. Serius. Jangan enggak serius. Sidik fil azmi. Keempat, sidik pada menepati janji. Janjinya lurus, menepatinya benar. Janjinya mau nyumbang semen 100 sak, waktu ngasihnya 50, nolnya hilang 5. Ini namanya enggak sidik fil wafa bil azmi. Kudu benar, memenuhi. Nah, saya mau umroh, bukan umroh, jalan-jalan mulu, kemana-mana. Ini mau umroh, mau ibadah, mau jalan-jalan, begitu. Kudu sidik pada menepati janjinya, begitu. Kelima, sidik fil a'mal. Kudu benar pada amaliyah kita. Kudu jujur pada amaliyah. Keseharian kita pelan-pelan belajar jujur. Biar manjur. Biar hidup kita mujur. Biar kehidupan kita subur, biar rezeki kita makmur. Ini kudu jujur. Udah saya terangin cerita Syekh Abdul Qadir Jilani, kejujurannya. Udah kita terangin bagaimana jujurnya para sahabat, apa yang disampaikan mereka, kejujuran. Kita belajar latihan jujur sama Allah. Kita minta panjang umur untuk ibadah. Jangan sampai umur nambah, ibadah ngendor, malah males. Rezeki mulu yang kita pengenin ningkat, tapi ibadah kurang mau kita ningkat. Enggak jujur, enggak berimbang. Maka harus jujur dalam amaliyah kita. Jujur aja, nggak apa-apa. Untuk apa semua ini? Untuk sempurna mengikuti Rasul yang bersifat sidik, jujur. Maka saudara, kenapa dalam bisnis yang paling banyak maju retail, semacam hari-hari, Hero, Giant, begitu, Carrefour, Alfamart, Indomaret, Indo Agustus, Indo April, Indo Desember, Indonesia. Kenapa maju? Dia apa adanya. Dia beli gelas 1000, tulis di labelnya 5000. Ya, bahasa gampangnya, saya ngambil untung 4000. Nggak apa-apa. Ente ambil, demen ambil, ente nggak ambil, taruh di situ. Itu cakep. Nggak kayak kita. Ya Allah mas,
modalnya aja nggak dapet, itu udah bohong. Padahal udah untung cuman dikit, padahal udah untung. Ini kurang berkah. Barang mau habis, barang nih begitu tuh, duit ada, kadang sakit, kadang ada giro pending. Tahu nggak giro pending? Ini bikin puyeng nih orang dagang. Ada ini gara-gara begitu. Maka kita apa adanya aja, begitu. Segini ndak bisa saya kalau segitu, begitu. Jadi kata Nabi dalam hadisnya menyatakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil barakah. Begitu. Gitu. Al-qaulu zur, sumpah palsu. Al-yaminul fajirah, manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil barakah. Sumpah palsu demi Allah, modalnya belum dapat, padahal untungnya belum banyak. Itu ngomong begitu memberikan laku pesat pada barang dagangan, menghilangkan pada keberkahan. Enggak berkah, enggak berkah. Apa adanya aja. Lihat itu tukang gigi jual gigi palsu, jujur, jujur nggak? Jujur dia jual gigi palsu, dia nggak pakai ngumpet-ngumpet, palsu, gitu. Nggak apa-apa, nggak malu-malu, begitu. Ini motor, catnya ori, apakah ori? Padahal KW, nggak jujur. Apa adanya aja, ini sorry, jadi sebelah mari ini enggak ori, tadi aja ada ini, saya betulin, saya cat ulang, saya rapihin karena saya mengerti bagaimana ini. Kalau segitu enggak bisa kaminya, mohon maaf, jangan segitu. Ayo. Ada kawan kita kalau jual motor kayak begitu, sampai umurnya 80 tahun wafat, enggak ngapa-ngapa. Kalau jual motor begitu mulu. Begitu, ori apa enggak? Jujur aja, begini. Saya nggak mau ngumpet-ngumpet. Ini tapi begini. Insya Allah kalau mesin ini udah cek ini. Begitu. Biar kita rapi. Begitu. Nggak apa-apa. Labelin aja. Kalau abang beli segini, harganya segini. Beli segini, harganya segini. Nggak apa. Itu namanya teori bisnis. Nggak jadi masalah, silahkan kayak begitu, nggak apa-apa. Begitu kita kudu siddiq fil a'mal. Untuk apa? Untuk meneladani Rasulullah secara sempurna, pelan-pelan ikut sama Nabi pada kejujuran, pelan-pelan, khususnya jujur kepada diri sendiri, jujur pada Allah. Kita ini pengen dikasih ini, kasih itu sama Allah, tapi kita jujur, kita juga kudu punya perhatian lebih sama Allah. Jangan Allah mulu suruh perhatian sama kita, tapi kitanya kurang jujur, kurang mau perhatian sama Allah. Allah pengennya ngopenin kita, tapi kita kurang open sama Allah. Ini kurang tepat. Pelan-pelan kita minta sama Allah, Allah jadikan kita orang yang jujur. Allahumma ja'alna minas shadiqin, amin ya rabbal alamin. Segini, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silahkan.